Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, di malam yang penuh keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan hingga mendapat ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan pula ilmu itu berubah menjadi suatu amal soleh yang menghantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan limpahan rahmat, salawat sampai kepada beliau, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah bagian daripada rahmat dan salawat tersebut akan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sekalipun malam ini berkurang anggota personil, mudah-mudahan ini tidak mengurangi khidmat kita untuk menuntut ilmu. Mari kita buka majelis talim ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab Nashahil Ibad. Nashahil Ibad ini nasihat untuk hamba-hamba Allah. Ada sebuah makalah yang disebutkan oleh Imam Nawawi mengutip sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, Innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamati bi arba'ati anfusin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membuat hujah, akan berdalil, berdebat dengan dengan 4 golongan pada hari kiamat nanti. Ala arba'ati ajnasin minan nas, atas 4 jenis dari golongan manusia. Jadi ada 4 pribadi manusia yang Allah jadikan hujah untuk 4 jenis manusia. Yang pertama, fayahtajullahul azim, Allah berhujah, Allah Maha Agung berhujah alal agniyai, atas orang-orang kaya, bi Sulaimana bin Daud, dengan Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Kayakula lahum, sebagaimana seperti Allah berkata kepada mereka, lima taraktumul ibadata, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Allah bilang nih ke orang kaya, hei orang kaya, apa alasan kamu kemudian meninggalkan ibadah? Fa'in qalu, jika orang kaya itu berkata, nahnu masgulun bil amwal wal mamlakati, ketika orang-orang kaya itu berkata, kami ini sibuk dengan mengurus harta kami, sibuk mengurus perdagangan kami, sibuk urus bisnis kami, sibuk urus dengan kerajaan kami. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada mereka, Allah bilang kepada mereka, siapakah di antara kalian yang lebih besar kerajaannya? Mamlakati Sulaiman, gitu. Fa'ai mamlakati akbaru mim mamlakati Sulaiman, siapakah di antara kalian yang lebih besar kerajaannya daripada kerajaan Sulaiman? Wa'ai malin aksaru mimalihi, dan siapakah yang lebih banyak hartanya ketimbang hartanya Sulaiman? Wahwa, dan Sulaiman itu lam yatsruk al ibadata, dan Sulaiman itu tidak meninggalkan ibadah. Jadi kalau cuma alasan orang kaya itu, orang kok sibuk urus orang pe bisnis, sibuk urus orang pe usaha, sibuk urus orang pe perdagangan, maka Allah kemudian datangkan Nabi Sulaiman, lalu Allah bilang, nih hambaku Sulaiman, kamu dan Sulaiman siapa yang lebih banyak hartanya? Karena siapa yang lebih besar kerajaannya? Karena Nabi Sulaiman itu Allah berikan dia kerajaan, ya, Nabi Sulaiman ini Allah berikan dia kerajaan dan kekayaan yang Allah tidak berikan kepada orang-orang sebelum dia dan sesudah dia. Jadi nggak ada orang lebih kaya daripada Sulaiman, dan tidak ada orang yang lebih besar kerajaannya daripada kerajaan Sulaiman. Tapi sesibuk-sibuknya Nabi Sulaiman mengurusi kerajaan dan hartanya, Sulaiman masih apa? Masih ibadah. Nah, kalau orang ini kaya ya enggak, usaha bisnisnya enggak ada,
ya kan? Ya tidak sambayang, nah bagaimana nanti di hadapan Allah? Gitu ya. Nah, masih ada waktu, belum terlambat, sama sekali belum terlambat. Wa yahtajullahu ta'ala, dan Allah berhujah alal abidi, atas hambanya, bi Yusufa, dengan Yusuf. Kayakula, seperti Allah berkata lahum, kepada mereka, lima taraktumul ibadah, kenapa kalian tinggalkan ibadah? Fa'in qalu, dan jika mereka berkata, nahnu masguluna bi khidmati sadatina, kami sibuk mengurus majikan kami. Qalallahu ta'ala lahum, abdi bi Yusufi tahta bi azizil Misr wa imra'atihi wa huwa lam yatruk al ibadata. Kalau ada orang yang kemudian berkata bahwa saya ini sibuk mengurusi majikan saya, sibuk ngurusin tuan saya, majikan saya gitu, karena makan gaji kasihan, sibuk pengurus majikan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada orang tersebut, nih hambaku Yusuf itu menjadi pelayannya kerajaan Mesir, Aziz Mesir, ya, dan bahkan menjadi pelayannya istrinya, majikannya, yaitu rajanya Mesir. Tapi Yusuf itu lam yatruk al ibadata, Yusuf tidak meninggalkan ibadah. Jadi cuma karena makan gaji, kalau tanya, kenapa nggak sholat? Oh, sibuk kasihan kita urus, tapi majikan pekerja ini, majikan dah suruh jaga kang toko, majikan suruh jaga kang ini, suruh jaga kang ini. Allah bilang, tuh Nabi Yusuf urus kerajaan raja di Mesir, tapi dia masih sempat ibadah, masih ibadah. Kamu cuma urus itu, belum saya tidak sholat. Nah, orang bagaimana coba? Yang terakhir, wa yahtajullahu ta'ala alal fuqara, Allah berhujah kepada orang fakir bi Isa, dengan Nabi Isa. Ka'ayakullahu lahum lima taraktum al ibadata, Allah berkata kepada orang-orang miskin, orang miskin, kenapa kamu tidak beribadah? Kenapa kalian meninggalkan ibadah? Fa'in qalu nahnu maskulun bima syaqatil fuqara. Seandainya orang-orang miskin itu berkata, kami ini sibuk dengan kepayahan atas sebab kemiskinan kami. Kami ini sibuk, miskin sekali, mau makan setengah mati, beli baju setengah mati, akhirnya sibuk kerja karena masyarakat payah dengan kemiskinan. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, ibadi hambaku Isa, Nabi Isa, afqaru man fil ardi, lebih miskinnya manusia di muka bumi. Itu Nabi Isa itu paling miskin sekali di muka bumi. Wa huwa lam yamlik syai'an, Nabi Isa itu tidak memiliki sesuatu apapun minat dunia, dari dunia. Falaisa lahu baitun, Nabi Isa itu enggak memiliki rumah, wala malan, dan tidak memiliki harta, wala zaujatan, dan tidak memiliki istri, wa huwa lam yatruk al ibadata, dan dia tidak meninggalkan ibadah. Yaitu Isa, Nabi Isa itu enggak memiliki apa-apa pun. Tidur beralaskan tanah, beratapkan langit, tapi masih ibadah. Jadi kalau cuma bilang yang tidak sholat karena ada sibuk urus hidup, urus mancari, Nabi Isa itu lebih miskin. Saking miskinnya Nabi Isa itu nggak punya istri, nggak punya harta. Jadi kalau ina atau nenek bilangnya ndak, cuma karena yang ndak ada laki, kok yang ndak mau sambayang, Nabi Isa ndak ada bini. Jadi tetap sambayang. Nggak ada alasan untuk meninggalkan ibadah hanya karena hanya karena kita tidak memiliki harta. Jadi ada 4 orang yang akan Allah datangkan untuk menghujah kita, untuk mendebat kita
bahwa tidak ada alasan kita untuk meninggalkan ibadah atau sholat. Ya, kalau kaya, ada Nabi Sulaiman lebih kaya. Kalau miskin, ada Nabi Isa yang miskin. Kalau bilang kemudian jadi pembantu, ada Nabi Yusuf yang jadi pembantu. Kalau cuma mau bilang apa lagi ini tadi? Iya, cuma 4 tadi. Jadi semua terjawab. Dan kita kan cuma punya 4 itu. Kalau tidak kaya, miskin. Kalau tidak jadi bos, jadi pembantu. Kan cuma begitu orang. Cuma begitu. Nah, semuanya ada jawaban. Oleh sebab itu, nggak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat. Ustaz, kita ini belum tahu kasih yang apa-apa. Masa suka sambayang? Pokoknya sambayang jo. Apa jo yang tuh boleh baca? Baca. Nah, gitu. Kunci ibadah. Masih ada kan kunci ibadah? Masih ada. Tuntunan sholat ada. Babili kok baca. Gitu. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.